Kita mulai ya. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, cinta selamanya. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Mari sekali lagi katakan, Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Mari saudara kita nyatakan kasih kita kepada Tuhan, bahwa Yesus yang termanis dalam hidup kita. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku.
termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Oh, kami cinta Kau Tuhan selamanya. Oh, kami cinta Kau. Oh, kami cinta Kau. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Semakin hari Engkau membawa kami semakin melekat dengan Engkau. Engkau menyatakan diri-Mu semakin hari semakin jelas. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup-Mu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam Tuhan. Tuhan Kau berfirman-Mu. Hari ku mengerti kebenaran-Mu. Kau puaskan jiwaku dengan perkataan-Mu. Tuhan mengubah hidupku. Tuhan Engkau sumber hidup. Setiap hari ku nafas-Mu. Kau mengasihi hariku dengan kasih-Mu. Dari hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, ku mau selalu tinggal bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, hidupku berlimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, ku mau selalu tinggal di dalam. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Tuhan, Engkau berfirman, setiap hari ku menikmati kehadiran-Mu. Kau puaskan jiwaku dengan perkataan-Mu, itu yang mengubah hidupku. Tuhan, Engkau hariku menghirup nafas-Mu, Engkau mengajariku dengan perkataan-Mu, seperti yang jiwaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, hidupmu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, ku mau selalu tinggal di dalam. Katakan sekali lagi, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, hidupmu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, ku mau selalu tinggal bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, hidupmu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, ku mau selalu tinggal di dalam. Karena ku aman, karena ku aman bersamamu. Kau Tuhan sumber kehidupan. Ku mau selalu tinggal bersamamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh, Engkau terus mengajari kami dengan hal-hal yang semakin jelas Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh menunjukkan kasih kami kepadamu Tuhan setiap hari Tuhan. Engkau menarik kami semakin melekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih kami bersyukur untuk segala pekerjaan-pekerjaan-Mu selama ini yang Engkau terangkan kepada kami. Terima kasih. Oh, biarlah kiranya dalam persekutuan ini kembali hati kami bisa fokus kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin.
Baik, puji Tuhan. Shalom, saudara. Selamat pagi. Selamat pagi. Bentar ya. Baik, sebelum saya mulai, saudara, tadi lagu yang pertama tadi itu kan, tadi Ibu cerita tadi tentang lagu itu ya. Mungkin Ibu bisa cerita ya sedikit tentang apa ya kisah lagu itu ya. Memang saya waktu dia Bu Rahel tadi bilang gitu ya, itu saya langsung terasa gitu memang ya. Waktu bilang apa lagu tadi itu makanya ada sesuatu. Saya juga ingat ya banyak kenangan tentang lagu-lagu yang seperti itu langsung memang kan kata-katanya kan tidak panjang ya. Itu memang saya pun nggak tahu siapa pencipta lagu itu kan sudah lagu sudah lama sekali. Tapi memang ada dia sejenis nggak tahu ya urapan atau apa gitu dan apa namanya yang saya rasakan memang itu memang ketika nyanyiin lagu itu tadi ya. Ada lama sekali nggak nyanyiin lagu itu. Gimana ya? Perasaan apa ya? Di situ kita boleh mengungkapkan gitu. Mengungkapkan perasaan kita terhadap Tuhan gitu. Saudara, kenapa lagu itu bisa membekas gitu ya? Ketika kita nyanyikan gitu ya. Karena saudara sebetulnya Tuhan itu ya di dalam diri kita itu saudara sebetulnya dia itu mau kasih yang spontan gitu. Jadi memang juga ada sesuatu saudara sebetulnya yang mungkin kurang kita sadari ya. Kurang kita menyadari bahwa ada sesuatu yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita gitu. Yang kadang tanpa kita sadari ternyata Tuhan bekerja gitu. Jadi ketika kita mengungkapkan rasa cinta kita kepada Tuhan. Tahukah saudara, Tuhanlah pribadi gitu ya, yang sangat misteri gitu. Di mana saudara, ketika dia itu sampai turun menjadi manusia itu, ya, ketika pertama kali ya di dalam diri Yesus gitu ya, dia pribadi yang layak untuk kita cintai, ya. Pribadi Tuhan itu. Bukan kita cintai karena kita ditolong karena kita ini bukan. Ada sesuatu saudara jenis kasih yang sangat murni saudara yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Dan ketika kita diizinkan mengungkapkan itu saudara, itu tidak sembarang saudara. Karena kasih Tuhan itu kudus gitu. Kudus. Jadi Tuhan itu dia tidak tertarik dengan kata-kata kita yang indah dengan apa segala macam. Dia sangat membenci yang namanya penjilat gitu. Banyak orang penyembah itu jadi kayak penjilat gitu. Maksudnya penjilat itu gini saudara. Ingin mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Jadi ketika ketika kita boleh mengungkapkan, jadi ini tidak terus menerus saudara. Makanya spontan sebetulnya. Jadi ketika kita berespon gitu, kita mengungkapkan gitu sesuatu gitu dan biasanya itu saudara langsung sangat membekas gitu. Ya kalau yang saya ingat gitu adalah kasih pertama kali ketika pertama mengenal Tuhan itu yang saya rasakan.
tadi itu. Ingat sekali kayak, yang seperti ini aku nggak lupa Tuhan. Gitu. Dan tahukah saudara, kasih yang seperti inilah yang diharapkan dari kita. Entah apapun kita hari ini gitu. Baik, karena tadi Bu Rahel yang ini, mungkin Bu Rahel boleh cerita ya. Silakan Bu Rahel. Baik. Shalom semua. Jadi pengen nangis. Halo, Bu. Iya, shalom. Kemarin waktu dengar berita di TV tentang IKN, saya nggak seperti pagi ini. Saya cuman muncul kayak gini. Langsung keingat dulu saya pernah ada di Penajam itu ya. Jadi boleh cerita ya, ini panjang Iya, ya Pak. iya nggak apa-apa. Sampai selesai. Jadi tahun 80-an itu kan saya tinggal di Samarinda. Terus ada teman yang ada di Balikpapan, dia tuh apa namanya dokter gitu, perempuan. Terus dia undang saya main ke sana. Terus dia ajakin saya ke puskesmas yang ada di yang ditanganin dia gitu. Satu hari saya dibawa, dia bilang gini, kita akan lewatin, saya lupa namanya Gunung Setan atau gunung apa gitu loh. Itu dari Balikpapan ke Penajam naik sepeda motor gitu. Terus dia bilang kita nanti ngelewatin daerah yang angker loh katanya gitu. Oh ya, terus ya udah nggak kepikiran apapun sama sekali. Itu lewat itu tuh ada gunung batu di sebelah kiri jalan, jadi menuju ke Penajam itu dari menuju Pasir Penajam itu dari Balikpapan tuh di sebelah kanan jalan. Itu gunungnya besar banget gitu, hitam. Itu suasananya kayak mencekam gitu, kayak serem gitu, memang jadi kayak merinding apa-apa. Nah waktu itu kan masih di Katolik ya, saya bilang gini, permisi ya, saya kan hanya mau lewat gitu, jangan ganggu saya gitu. Tiba-tiba saja keluar perkataan gitu, terus sampai di puskesmas, ada anak yang kecelakaan itu apa namanya, di sininya tuh putus gitu, darahnya kan kayak apa saya nggak bisa lihat itu gitu. Terus waktu pulangnya nggak kerasa, nggak ingat kalau lewat gunung itu. Jadi waktu berangkat saja masuk ke sana, itu tahun 80-an ya. Nah tahun 97 itu, Krismon 97 atau 98 ya? 1 tahun sebelum Krismon itu. 98. Krismon 98 ya, berarti itu tahun 97. Saya diutus untuk, kan dulu di RTM dari tahun 95 itu, saya dikasih tugas atau dipercaya sama Pak Andreas tuh untuk membagikan persepuluhannya Bapak itu kepada semua pendeta-pendeta yang ada di pedalamannya, ada di kampung gitu. Itu dari pertama surat yang saya tanggapi itu cuma 12 dalam waktu enggak sampai 1 tahun ya. Pokoknya 97 kan baru 2 tahun, itu sudah lebih dari 800. Rata-rata kebanyakan itu ada di Kalimantan. Sorry nih. Nah itu mereka undang saya untuk, sebetulnya yang diundang RTM, tapi yang datang akhirnya gitu, saya dengan kakak rohani saya yang bukan orang RTM, Ibu Indri, itu dia pendoa, jadi ketua jaringan doa wanita Indonesia gitu. Dia yang menanggapi apa yang ini, terus sama Pak Andes dikasih, ya udah pergi berdua. Terus Indri bikin tim gitu, anak rohaninya pada support. Saya bilang ini bagaimana, Indri bawa tim, akhirnya Bapak panggil, jadi pergilah saya dari RTM itu jadi 4, berlima sama Indri, ada Pak Yakub nih sekarang sudah RIP, terus Pak John, Pak Joni Majenang itu sama istrinya, terus saya, terus Indri, kami berlima berangkat, tapi saya berangkat duluan gitu. Nah Pak John dan yang lainnya itu cuma sampai di Melak, itu yang hadir lebih dari 900 pendeta. Nah terus dari situ
mereka pulang, yang RTM ini pulang, saya sama Indri jalan terus, pergilah ke Pasir gitu. Nah, waktu di Pasir itu saya tinggal di rumah Pak Pendeta Rumtotme ya, enggak tahu sekarang bagaimana kabarnya. Itu gereja yang terbesar GPDI di Pasir itu. Kita nggak ada cerita apa-apa sama sekali gitu, jadi ya udah pelayanan saja. Nah, kalau nggak salah itu 5 hari mungkin di sana gitu. Jadi Indri dan saya ceritanya pelayanan di sana, di gereja itu menghadirkan semua pendeta yang ada di daerah Pasir dan sekitarnya. Yang kumpul sekitar 70 pendeta plus istrinya, jadi 140-an gitu ya. Nanti ada anak-anak segala gitu. Jadi itu acara diadakan di gereja GPDI itu. Nah, saya enggak ingat urusan yang waktu datang ke Penajam tentang gunung itu ya. Tapi waktu di sana itu panas sekali gitu. Jadi rumahnya tuh dari batako kan, kayak apa namanya, kayak dipanggang gitu. Indri itu baca Alkitab gitu, dia suruh saya duduk baca barengan gitu. Saya enggak tahan dengan panasnya itu, jadi keluar itu sekitar jam 2, jam 3 gitu. Waktu saya keluar tuh lihat ada anak kecil tuh lari dari bawah gitu ya. Itu telanjang, hitam banget. Saya tanya, "Dek, dari mana?" "Dari sumur ya." Dia ngangguk gitu. "Mana sumurnya?" Dia tunjukin gitu. Saya turun, waktu mulai turun masuk ke kayak kebun gitu, itu kecium wangi gitu. Emang wah ini apa wanginya bedak bedak Dayak itu gitu. Saya pengen tahu pohonnya kayak apa. Jadi sambil cari gitu loh, kok enggak ketemu. Nah, akhirnya sampai di bawah sana banyak ibu gembala yang lagi nyuci baju, yang mandiin anaknya dan sebagainya. Saya tanya gitu loh, "Ini kok saya kecium gini?" "Mana nggak ada Bu, itu daun-daun itu adanya di tengah hutan gitu yang dipakai untuk ramuan bedak itu, nggak ada di sini," gitu. Terus ya udah, karena mereka lagi mandi dan sebagainya, saya balik lagi. Itu tiba-tiba kayak kayak limbung ya, kayak gimana gitu loh, "Nih aku tuh di mana?" gitu ya. Terus itu suara kendaraan yang lewat itu tuh kayak mau nabrak gitu. Saya tuh jalan saja gitu di pinggir jalan tuh nggak ngerti mana rumahnya gitu. Sampai lihat ada anak pendeta yang kecil itu, anak perempuan itu, dia bilang lagi, "Apa mainan?" gitu kan. Terus, "Ini tante mau pulang," gitu. Terus anak itu tiba-tiba nuntun saya balik ke rumahnya Pak Rumtotme itu. Nah, sudah sampai di situ saya cerita sama Indri, "Kok aku kok enggak enak ini ya." Terus dia bilang, "Makanya jangan keluyuran," gitu. Sudah enggak enak ditegur gitu. Malam harinya kami makan bersama kan. Nah, itu hari Kamis malam makan bersama itu rupanya tuh ada masakan yang sudah basi gitu. Bihun goreng itu. Terus Indri bilang, "Kasih tahu ini makan masakannya sudah basi," gitu. Saya ngomong gitu sama Ibu Rumtotme itu, sama dia disingkirkan gitu. Enggak tahu ceritanya bagaimana, kami makan tuh kayaknya aman-aman saja. Sudah malam harinya itu oleh-oleh dari Bandung itu ada kemeja, ada segala macam yang kami bawa dari Bandung itu dibagi gitu. Saya bilang kan orangnya sudah terdaftar kan 70 gitu. Jadi ini lebih dari 150. Jadi minimal satu orang dapat 2. Nah, yang tahu ukurannya pakai apa itu kan Ibu Rumtotme itu gitu. Jadi saya kan enggak ngenalin masing-masing, jadi diserahin. Kami sudah bikin itu apa namanya kantongan-kantongan gitu ya. Ini mah sama keluarganya itu tuh diangkat tuh dibawa masuk ke kamar yang ini saya itu bilang, bukan kayak gitu gitu. Jadi nanti dibagi dulu semua dua-dua, lebihnya boleh untuk siapa yang lebih membutuhkan. Terus ibu ini bilang, "Sudah, enggak usah ini, saya bisa kok baginya," gitu. Itu saya jengkel sekali gitu loh. Kok gini ya? Oh, kepikirannya tuh langsung negatif banget ini. Sorry ya sampai sebut nama gitu.
apa yang senior, yang apa, tapi kok kayak gini gitu loh, enggak sesuai dengan yang kami mau gitu. Jadi pokoknya harus adil rata semua, dapat 2 minimal. Kalau kayak gitu caranya dibawa ke kamar kan enggak jelas, nanti bagaimanapun udah langsung saya masuk ke kamar, nggak bisa tidur. Itu saya balik ke sana sini terus Indri terbangun, dibilang kenapa? Ini loh, ini aku bilang gitu, itu masa si ibu ini bikin begini gitu. Dia bilang lagi, makanya kalau sudah ngasih saja, nggak usah diurusin gitu. Itu saya jengkel sekali karena saya minta didoakan, malah dia jawab gitu. Jadi saya balik ke tembok gitu. Terus dia bilang gimana, mau berdoa, saya diem aja gitu. Jadi kami berantem diem-dieman kayak gitu. Paginya Indri jadi marah kan sama saya. Jadi dia diem juga gitu. Terus paginya itu Indri yang mesti khotbah jam 8, saya nanti jam 12 gitu. Setelah makan siang saya yang khotbah. Nah, saya mandi terus waktu selesai gitu, tiba-tiba tuh di hati tuh bilang keluar temuin dia gitu. Itu ada satu Bapak pendeta duduk kalau di sana tuh ada tempat di pinggir jalan yang kayak untuk nunggu nunggu kendaraan atau apa untuk orang kongko saja gitu. Jadi saya datang ke situ tuh Bapak itu lagi nangis gitu. Terus saya bilang, Pak maaf ya, boleh duduk di sini gitu. Dia angguk-angguk gitu. Terus saya diam, ini kenapa nih Bapak ini nangis gitu ya. Terus tiba-tiba dia bilang, Bu, saya minta maaf gitu. Kenapa gitu? Saya mau pulang gitu. Jadi itu hari Jumat, hari Sabtu tuh hari terakhir untuk pertemuan kami gitu. Saya bilang kan tinggal sehari lagi besok gitu. Enggak gitu. Terus akhirnya dia cerita gitu tuh, saya dihina habis-habisan gitu sama anak perempuan. No gitu, kenapa gitu. Terus dia bilang ya itu saya dibilang apa gitu tuh urusan bihun yang busuk itu, yang makanan yang rusak itu. Saya mikir kok sampai segitu ya, udah apa jangan pulang dulu Pak gitu kan, tinggal sehari, besok kita selesai perjamuan kudus terus dibagikan semua yang uang perjalanan itu gitu. Terus dia bilang enggak, saya mau pulang sekarang, saya minta maaf. Jadi dia sengaja duduk di situ mau pamit pulang gitu. Terus saya bilang jangan ya Pak, sabar gitu. Dia bilang enggak Bu, maaf. Terus dia jalan pergi ke rumah salah satu pendeta yang ada di dekat situ. Saya masuk ke kamar, pas Indri juga datang. Saya bilang, In tahu enggak ada Bapak yang marah gini. Terus dia bilang, aku nggak bisa khotbah, tiba-tiba blank dia bilang gitu. Terus pada cerita tuh tadi malam heboh katanya ada satu bapak yang mau bunuh satu pengerja perempuan itu yang komentar tentang bihun busuk itu. Oh, bilang nah itu bapak itu gitu. Dia bilang mau pulang. Dia bilang yuk kita cegah gitu. Itu bapak itu tuh sampai cari mandau untuk bunuh tapi nggak ketemu, nggak ada mandau. Anak perempuannya itu diumpetin padahal di dalam rumah itu tapi dia tidak melihat gitu, si Pak Pendeta ini tidak melihat, jadi ada sesuatu yang tidak masuk akal gitu. Anak perempuan itu diumpetin di dalam kamarnya tempat yang Pak Pendeta ini cari, tapi Pak Pendeta itu tidak melihat anak perempuan itu dan dia kok kalau bunuh tuh harus pakai mandau bukan pakai yang lain. Mandau itu pedangnya orang Dayak itu. Terus akhirnya kami nyusul gitu ya, terus ditenangkan gitu sama ini, didoakan di apa, akhirnya masuk lagi Bapak itu gitu. Nah, giliran saya khotbah, begitu naik di mimbar, padahal itu sudah ditulis kayak harus membaca saja gitu. Itu nggak bisa loh baca tulisannya juga, blank semuanya, saya tengok kanan tuh, aduh gimana ya, terus tiba-tiba muncul gini, aduh saya nggak bisa bicara ini, saya bilang gitu, minta tolong yang paling senior memimpin kita semua worship gitu. Terus yang muncul nih istrinya Pak Rumtot Mei itu, dia naik terus dia cuma nyanyi itu lagu itu, Yesus yang termanis. Selagi dia mimpin tuh saya bilang gini, iya ya Tuhan, Engkau yang termanis di dalam hidup kami gitu. Tapi waktu kami bilang begini, apa yang kami lakukan gitu loh. Kayaknya kami cuma ngomong saja engkau termanis, tapi kelakuan kami tidak bukan pengakuan bahwa engkau yang termanis dalam jiwaku gitu. Saya cuma merenungkan gitu, kami minta ampun gitu.
Sampai sudah sekian kali nyanyi, itu ibu, saya lihat ke ibu itu lihat ke saya, kami angguk-anggukan tanda selesai gitu. Begitu saya naik mimbar itu, yang keluar perkataannya bilang, yuk kita saling mengampuni gitu. Wah, itu menangis semuanya, Bapak pendeta dan istrinya itu pada nangis terus. Saya cuma mengucapkan perkataan itu yang pelepasan yang khasnya RTM itu. Jadi semua ini saling mengampuni, ini keluar, itu keluar, semua keluar, tidak bisa ada tinggal di sini gitu. Itu mungkin ada hampir 1 jam terjadi seperti itu gitu. Tiba-tiba selesai saja gitu. Jadi ada pelayanan pelepasan langsung dari Tuhan, karena waktu di Melak itu sudah saya melihat ada pertengkaran di antara para pendeta itu. Semuanya gembala sidang, semuanya ada jemaatnya gitu. Itu dibawa, ada yang sudah ikut di Melak, terus langsung ikut juga di yang Pasir ini. Nah, di situ dilanjutin. Jadi yang saya ingat sekali itu segini, pakai istilah pembawa acara itu diomongnya tuh pengacara gitu. Silakan pengacara. Jadi di mimbar pun itu tuh dibikin untuk pertengkaran gitu. Saya ingat lagi kalau lagi berantem gitu, saya bawa mereka nyanyi itu yang setinggi-tingginya langit gitu, lebih tinggi kasih Tuhanku gitu, kasih Yesusku. Itu saya suruh mereka bergerak semua, itu bisa reda gitu. Jadi bapak-bapak yang gembala tuh ternyata bisa juga kayak gitu. Terus setelah acara itu selesai, kan tinggal besoknya aja perjamuan kudus, terus berhenti gitu kan. Enggak ya, hari itu juga ya perjamuan kudus, terus selesai gitu acara, ditutup hari Sabtu itu gitu. Pak Rum Totme yang bawa itu perjamuan kudus, kita tuh bisa suasananya tuh jadi berubah sama sekali. Ada senyum yang tulus, ada katakan kayak jabat tangan ngomongnya segala tuh sudah beda dengan beberapa hari kemarin gitu selama bersama-sama itu. Kalau dibagikan ada pertanyaan itu saling serang gitu. Yang satu bapak bilang ini, yang bapak lainnya nimpalin bahwa itu ngawur gitu, yang benar begini. Jadi terjadi pertengkaran terus gitu. Kalau sudah memuncak gitu, saya yang turun, yang yuk sudah berhenti dulu gitu kan. Ini bukan pertempuran gitu, tapi kita sharing, saling melengkapi gitu. Nah, setelah selesai acara, Pak Rum Totme baru cerita bahwa di daerah situ, di Penajam itu, di Pasir itu mereka kuat sekali ilmunya, dan semua orang masuk ke sana, ke daerah sana, itu dicobai. Jadi masing-masing dukun yang tahu tuh mencobakan ilmunya, apakah ilmunya itu bisa kena atau enggak gitu. Terus saya bilang, kenapa Bapak enggak cerita? Nanti kalau diceritain kalian takut gitu. Terus dia cerita pengalamannya sendiri gitu. Jadi yang pertama dia cerita setiap hari Kamis tuh mereka tebar-tebar. Itu yang Ibu cium wanginya, itu wanginya mereka gitu. Terus kamu menanggapi kan? Ibu tuh menanggapi, cari di mana itu. Makanya terjadilah kami itu berantem semuanya. Dia jelasin gitu. Jadi Ibu sendiri berantem sama Bu Indri, yang perjalanan bersama, ini para pendeta berantem sama Pak Pendeta satu, itu bikin semua pendeta kan panik gitu. Nah, udah gitu, terus dia bilang dia waktu pertama masuk ke daerah situ, itu dia dikatakan dikerjain tuh sampai dia tuh nempel di tembok. Saya bilang, kok kayak Yeskiel, Pak? Iya, kata dia. Dia enggak bisa makan apa saja, dia hanya bisa makan tuh ubi katanya gitu, yang bisa masuk ke dalam perutnya tuh hanya ubi. Jadi dia nempel di tembok itu, nempel nggak bisa lepas gitu, nggak bisa turun, ditarik kayak apapun tuh nggak bisa. Saya bilang, kok lucu ya, saya bilang. Dia bilang kayak cicak yang nempel di tembok itu, nempel badan saya lengket di tembok gitu, nggak bisa bergerak, nggak bisa apa. Jadi dia berdoa terus sampai nggak tahu berapa bulan. Akhirnya dia lepas di satu hari itu, waktu dia Pak Rum Totme lepas dari tembok, itu dukun itu mati gitu. Terus dia cerita lagi yang satu lagi tentang hamba Tuhan yang datang dari Jakarta itu. Dia mengalami seperti saya dan Indri, sudah tengah, kalau dia sudah tengah khotbah, tiba-tiba
blank, tapi dia lanjutkan terus saja, bicara aja terus gitu. Sementara Pak Rumtorme melihat, ini kok jadi lain gitu, tadi bicara apa, tiba-tiba kok gerambiang gitu. Tapi ya udah biar diam saja sampai selesai, dia gatelan seluruh tubuhnya. Terus pulang ke Jakarta, sekian bulan kemudian, dia bilang gitu ke Pak Rumtorme itu bahwa dia kapok untuk pergi ke Kalimantan gitu. Dia bilang dia gatelan tuh sekian bulan nggak bisa sembuh gitu. Nah, yang baliknya dari semua itu tuh kemarin waktu mendengar tentang itu IKN itu adanya di Penajam gitu ya. Tiba-tiba yang muncul di saya tuh ini kan tempat kayak pusatnya apa ya para dukun ya yang ceritanya ilmunya semakin tinggi gitu. Terus dicari titik nolnya gitu. Iya. Terus itu maksudnya kemana? Saya cuma bilang gitu, Tuhan Engkau yang disembah atau mereka malah menundukkan diri sama penguasa daerah itu si roh-roh yang disembah oleh banyak dukun itu gitu. Stop sampai di situ gitu ya. Terus saya enggak mikir lagi, enggak tanya lagi gitu. Saya sudah sibuk dengan yang lain. Tadi pagi waktu kita tadi barusan nyanyi itu ya, Yesus yang termanis, saya tiba-tiba aduh apa ya, kelembutan, mengalami betapa lembut ya, murni gitu, kudus, nyelinap gitu kasihnya itu. Dia tunjukkan bahwa memang aku yang termanis gitu, bahwa aku tuh mau dikasihi gitu. Terus muncul gini, ingat tentang gereja besar di Semarang ya. Itu kan modelnya serupa kan. Kalau di Pendoa Syafaat itu kan ada pemetaan rohani itu. Mereka kan bikin itu. Terus gedung itu didirikan tepat di tengah-tengah pertemuan antara garis-garis yang mereka buat. Tiba-tiba muncul gitu. Itu siapa yang disembah? Saya bilang, Tuhan ampuni kami semua gitu ya. Ampuni. Orang kita diciptakan sebagai yang paling mulia, yang serupa dan segambar dengan Dia. Bagaimana bisa mengkhianati pencipta kita gitu loh. Buat saya kayak nggak masuk akal, tapi itu terjadi gitu loh. Bagaimana orang tuh lebih yang ini nyata gitu, yang palsu itu dianggap nyata, asli. Yang asli Tuhan justru seperti diabaikan, disingkirkan gitu, nggak dipedulikan lagi gitu. Jadi nggak tahu saya bagaimana, cuman tadi rasanya kayak pengen nangis saja gitu. Tuhan ampuni kami semua, ampuni bangsa Indonesia ini. Saya nggak ngerti gitu, tapi kok jadi keingat semua gitu ya. Jadi memang iya, Tuhan bekerja di dalam setiap kita, siapapun kita gitu ya, tapi seringkali kita telat pahamnya gitu loh. Jadi sudah lama, bertahun-tahun kemudian, seperti gini, aku sudah bicara loh tahun 97 dulu sama kamu, tapi kamu nggak paham saja, sampai aku terus bicara sampai dengan hari ini baru kamu paham gitu, dengan bandingan tentang yang di Semarang. Jadi itu yang yang saya nangkap ya dari tentang membangun IKN itu megah sekali ya. Kalau saya sempat melihat tayangannya tentang bentuknya itu yang burung Garuda, megah sekali, dan ceritanya intinya itu supaya itu taraf internasional, baik gedungnya, baik nanti akan ada olahraga, akan ada salon, akan ada apa semua itu. Jadi one stop, itu namanya istilahnya, one stop shopping ya. Satu kali datang ke situ itu komplit semua kebutuhan ada di situ.
di tempat ini, di Penajam itu, dan itu pusat sepertinya seluruh Indonesia. Saya enggak tahu persis ya, tapi feelingnya gitu ya, feeling yang saya dapat itu di situ tempat pemujaan kepada si Lucy itu, pemujaan yang paling kuat ya, yang mana orang tuh ilmunya itu seperti itu gitu loh. Jadi buat main-main. Kalau di Kalimantan Timur itu saya juga ketemu dengan dukun ya, tapi lewat ini ya, enggak secara fisik gitu. Dia jawab loh waktu saya minta maaf, itu para pendeta istri itu, para pendoa syafaat itu membakar, menelanjangi roh-roh yang anak buahnya dia. Itu dia mengangguk ya. Dia bilang kami dipermalukan gitu, ditelanjangi, di apa-apa gitu. Itu doa kita itu di alam roh kejadian sungguh loh, jangan main-main. Jadi waktu kita mengucapkan perkataan yang jahat, iya, si jahatnya kayak dikasih makan. Tapi waktu kita memperkatakan perkataan Tuhan, si jahat itulah tunduk. Jadi semakin seperti ada pemahaman yang dalam gitu ya, bagaimana sebetulnya Tuhan itu menghendaki kita ada. Kalau sampai dengan hari ini perkataan Tuhan terus yang kita dengar, yang ini ya udah bertahan terus sampai Tuhan bilang stop. Selama Tuhan tidak bilang stop, kita jalan terus. Gitu Pak. Tuhan berkati semua. Baik. Saudara, kemarin itu ketika ini ya, jadi kan sebetulnya jadi kata Nusantara itu kan, jadi pada waktu itu Indonesia ini, yaitu Kerajaan Majapahit, itu sebetulnya kayak negara adik kuasa sekarang gitu sebetulnya. Jadi sudah sampai ke itu, pokoknya cakupannya itu luas sekali. Jadi sebetulnya, jadi kalau diceritakan sama siapa namanya itu ya, dia memang agak ini gitu. Tapi ketika dia menceritakan tentang apa yang sedang terjadi ini gitu ya, saya jadi teringat gitu ya, saya jadi keteringat tentang bagaimana kita di RTM itu. Jadi yang dia jelaskan itu persis mirip gitu. Saya persis mirip dengan yang diajarkan di RTM gitu ya. Saya sampai gini, Tuhan, apa Pak Andreas dulu ngerti dari sini gitu. Jadi ceritanya gini. Jadi orang itu paham sekali dengan yang namanya, jadi ada rapat di alam roh gitu. Jadi dia bilang begini, itu betul semua. Jadi yang saya tangkap, hampir saya share sama saya ini itunya ya, YouTube-nya gitu. Cuman tampilannya itu kan sambil ngerokok dia gitu ya. Sambil dia ini kayak yang peramal yang ini loh, yang orang-orang Jawa yang ini, yang tahu tentang sejarah Jawa itu gitu ya. Tentang itu semua, bagaimana kisahnya. Jadi tapi yang diceritakan yang awal itu saya tertarik, itu yang dia bilang bahwa memang segala penguasa di negara ini, coba perhatikan, dia bilang. Jadi dia itu menggabungkan. Jadi dia bukan sekedar pintar di apa namanya, kejawen gitu, atau cerita-cerita tentang yang dulu tentang sejarah gitu. Dia bukan hanya pintar di situ, tapi dia pintar juga tentang zaman apa namanya, tentang tentang perubahan zaman gitu. Dari yang ini, zaman industrialisasi, zaman ini gitu. Dia bisa jelaskan gitu, dan saya tahu dia orang pintar gitu ya. Jadi dia bukan sekedar istilahnya hanya istilahnya di yang kuno-kuno gitu. Jadi ternyata dia mendalami semua perubahan zaman gitu. Dari zaman ini ke zaman ini, tapi bukan hanya di Indonesia, tapi dia bisa melihat seluruh dunia gitu. Dan dia bilang bahwa seluruh pemerintahan di dunia ini kan diatur di sorga gitu.
Dia bilang. Jadi ada rapat di Tuhan gitu ya. Jadi dia memang menyebutnya itu, kalau saya lihat itu dia eh, mengatakan pencipta ya. Jadi dia bukan eh, istilahnya bukan kuat di muslimnya gitu. Jadi ketika dia menyebut Tuhan itu ya seperti orang kejauhan lah ngomong tentang Tuhan itu. Ya. Jadi dia banyak sebetulnya mengungkapkan gitu ya. Nah, terus eh, dia cerita tentang bagaimana dulu ketika Hayam Wuruk itu. Jadi sebetulnya Hayam Wuruk itu eh dia itu sebetulnya ditetapkan itu harusnya tidak menikah gitu. Dia tidak menikah, cuman si ini jadi si Gajah Mada. Jadi ceritanya dia ini mendengarkan nasihat si Patih ini. Kan sebetulnya Gajah Mada ini sebetulnya yang mau mempersatukan Nusantara ini. Jadi dulu gitu. Jadi tapi sebetulnya jadi si Patih ini gitu, si Gajah Mada ini, makanya ada sumpah palapa itu kan. Betulnya kan. Jadi tapi makanya terkenal si Gajah Mada. Cuman dari dia jelaskan itu jadi dia melanggar sebetulnya karena ceritanya jadi dia ini apa namanya? Dia menawarkan dia Pitaloka itu ke Hayam Wuruk gitu. Jadi itu yang membuat tidak tercapai itu. Makanya ketika ketika Jokowi lakukan itu, saudara, ada sesuatu yang sedang Tuhan munculkan. Gitu. Kan dia paksakan sekali, saudara. Itu benar-benar kalau saudara perhatikan, saudara, itu memang sampai nggak peduli rakyat itu menderita. Gitu. Coba saudara perhatikan. Bayangkan sampai mau digagalkan pemilu yang katanya, oh dana pemilih itu 100 triliun gitu kan. Sementara yang itu aja sampai bayangin SoftBank aja itu menarik kembali padahal dia sudah diangkat gitu. Jadi bagian dari apa namanya? Dari direksi kayak kepanitiaan untuk membangun IKN itu gitu. Sampai itu si SoftBank itu kan tarik investasinya, tidak jadi investasi gitu. Makanya kelimpungan si Lord itu saudara cari kemana-mana. Sampai nggak tahu malu lagi cari ke Arab Saudi. Padahal saudara baru-baru ini kan eh, apa namanya dari pihak yang sering dibilang kadrun gitu kan, nggak peduli lagi itu. Padahal ternyata saudara seluruh dunia ini saudara memperhatikan apa yang terjadi di Indonesia semua, memperhatikan. Jadi itu tarik semua. Jadi boleh dikatakan eh, sebetulnya itu hampir eh, sebetulnya mustahil. Tetapi coba saudara bayangin buru-buru diangkat itunya. Ketua dan wakilnya kan. Gitu. Jadi saudara ada sesuatu memang pemaksaan dan sebelum itu kan terjadi pertentangan yang luar biasa makanya si Edi itu kan muncul mereka semua. Muncul apa namanya? Eh, ternyata di sana banyak sekali raja gitu di daerah Kalimantan itu. Jadi mereka muncul semua dan itu menunjukkan kemampuannya. Jadi kalau memang dikatakan tadi seperti itu, jadi memang sengaja Tuhan munculkan gitu. Jadi itu lagi yang cerita tadi ya. Dia bilang memang seluruh orang-orang yang dulu itu, jadi yang kalau boleh saya katakan saudara, orang-orang yang terlibat di bangsa ini dari dulu. Jadi itu diceritakan bagaimana mereka itu kayak tampil semua gitu.
Jadi orang-orang yang sudah mati dulu, para raja-raja dulu itu menampilkan dirinya. Itu yang makanya saudara, kalau kita ikuti awal saudara, apa yang sedang terjadi di bangsa kita gitu. Jadi memang ada sesuatu yang kalau kita perhatikan ya. Jadi seiring dengan Tuhan menyatakan dirinya. Jadi ada sesuatu saudara yang sebetulnya tanpa kita sadari ya. Ya. Kan juga sebelum ini kan kalau Bu Rahel cerita tadi kan tahun 80 tadi ya. 80 berapa Bu? Sebelum di RTM tadi? Mungkin 82 ya, 82 83. Kan saya di Samarinda itu sampai 84 April baru keluar dari sana. Iya. Jadi ada sesuatu yang kita itu bahwa Tuhan itu saudara, dia itu bekerja tanpa kita sadari semua gitu. Ini yang luar biasa, tanpa kita sadari dia bekerja dan dia akan lanjutin terus pekerjaannya gitu. Jadi enggak kebetulan kita mendengarkan pengajaran di RTM, enggak. Tapi Tuhan itu terus sekarang. Jadi dengan sekarang itu Tuhan menunjukkan gitu semua gitu. Kan kalau misalnya kalau kita tidak diajarkan tentang dunia roh di RTM, kita kan nggak bisa mengerti ini semua. Nggak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Kalau kita tidak mendengarkan pengajaran tentang bahwa ada dunia orang mati, gitu. Ternyata kalau kita tidak mendengarkan banyak kesaksian tentang bagaimana orang-orang itu juga mendengarkan Injil ketika kita sampaikan, bagaimana kita memperdamaikan mereka di alam roh, gitu. Nah, kita tidak akan mengerti semua ini, seluruh rencana Allah ini. Kita tidak akan mengerti ayat yang dikatakan saatnya sudah tiba. Saatnya akan tiba dan sudah tiba. Bahwa orang-orang mati akan mendengarkan suara anak Allah. Gitu. Jadi saudara, Tuhan itu memulihkan seluruh zaman, saudara. Jadi ada begitu banyak pertentangan-pertentangan yang sedang terjadi gitu. Pertentangan-pertentangan yang hanya Tuhan sendiri yang bisa menyelesaikan itu. Nah, memang di satu sisi saudara, kita melihat bahwa si yang jadi kalau dikatakan begini ya, pembinasa kencika gitu ya, atau manusia durhaka, kan harus ditetapkan dulu manusia durhaka katanya gitu. Nah, jadi sebetulnya saudara di setiap zaman kalau kita lihat gitu, semua ayat-ayat firman Tuhan itu sebetulnya itu ada penggenapannya dalam setiap zaman. Ada muncul orang-orang yang memang sampai boleh dikatakan si manusia durhaka gitu. Tapi puncak dari ini semua, saudara, puncak dari ini semua manusia durhaka itu sebetulnya adalah puncak dari segala kejahatan. Gitu. Kalau kita lihat apa yang sedang terjadi sekarang itu, jadi kalau saudara perhatikan yang terjadi di Rusia itu gitu ya, dan dia sampai bahas ke situ juga gitu. Si orang ini sampai bahas, pengetahuannya luas sekali gitu. Jadi dia mengatakan begini. Jadi Tuhan itu sedang muncul, kira-kira begitu. Tuhan sedang muncul, jadi dia sedang menyatakan, jadi segala pemerintahan yang ada di dunia ini, gitu, semua Tuhan yang atur, gitu. Penguasa itu yang atur, gitu. Dia ngatur semua, segala peristiwa yang ini yang terjadi, semua ada dalam kedaulatannya, gitu. Nah, saudara, apa hubungannya saudara dengan ketika kita sekarang itu mengalami bagaimana dia itu sebetulnya semakin hari semakin jelas saudara berbicara kepada kita. Bukan masalah pengetahuan saudara. Bukan.
tetapi terlebih ke arah bagaimana Tuhan itu sendiri sedang menyatakan pemerintahannya melalui, jadi dia itu melakukannya itu tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi kalau pemerintah itu kan langsung memunculkan dirinya. Dia tidak demikian gitu. Dia sangat soft sekali gitu. Sangat lembut sekali. Jadi tapi justru inilah yang membuat seluruh kerajaan akan tunduk gitu. Kan semua yang namanya kalau mereka itu mendapatkan sesuatu dari Tuhan, mendapatkan otoritas dari Tuhan, itu kan selalu mereka itu selalu ada di dalam diri mereka merasa sesuatu gitu loh. Artinya begini, mereka pasti merasa dirinya lebih daripada yang lain ketika mendapatkan sesuatu. Jadi sebetulnya saudara, siapapun dia, jadi sebetulnya mereka itu mendapatkan seperti gini loh. Jadi karena Tuhan itu memerintah secara diam-diam melalui otoritas yang dia bagikan gitu. Kan itu sebetulnya Tuhan yang memerintah. Hanya saja si orangnya ini, saudara, si pribadi yang menerimanya, pasti dia itu ada yang namanya kesombongan gitu. Itulah sebetulnya yang mengakibatkan pertikaian, perpecahan gitu. Jadi semua zaman ini, saudara, sebetulnya mereka memperhatikan pengorbanan Tuhan Yesus gitu. Jadi diam-diam seluruh zaman ini, mau siapapun dia. Makanya Tuhan sendiri katakan, saatnya akan tiba dan sudah tiba gitu. Semua orang, semua mata akan melihat. Jadi peristiwa yang di kitab Wahyu itu, jadi ketika tua-tua itu melemparkan mahkotanya itu, sebetulnya saudara, peristiwa itu, jadi sering sekali sebetulnya kalau saudara perhatikan, jadi ketika Tuhan menunjukkan suatu peristiwa gitu, jadi ketika dikatakan lihatlah gitu, jadi perkataan-perkataan yang dikatakan di situ, itu semua saudara, peristiwa itu menjadi gambaran apa yang akan terjadi gitu. Makanya katakan, aku akan menunjukkan apa yang akan terjadi sesudah ini katanya. Nah, tapi saudara, setiap kali saudara ketika itu disampaikan gitu ya, ketika Tuhan bergerak, maka segala sesuatu itu akan merepresentasikan atau kayak memvisualisasikan apa yang sudah Tuhan tetapkan gitu. Jadi semua jadi dengan sekarang, jadi begitu mereka melihat itu, jadi seluruh zaman itu saudara, itu mereka melihat segala peristiwa yang sedang terjadi, jadi perkembangan yang sekarang mereka melihat, karena ini adalah dunia orang hidup. Jadi di dunia orang hidup itulah Allah menyatakan dirinya. Jadi ketika Allah itu menjadi manusia gitu. Jadi sekarang seluruh makhluk itu boleh belajar. Kan berapa miliar orang yang sudah ada, saudara. Dari 6.000 tahun ini, saudara. Berapa banyak? Jadi saudara, seluruhnya itu ditundukkan oleh Tuhan. Jadi saudara, apa yang sedang Tuhan tunjukkan, apa yang sedang Tuhan nyatakan ini, saudara? Bagaimana, kenapa kita sekarang dibawa seperti tidak terlalu banyak berkecimpung di dunia roh ada dalam 1 tahun belakangan ini gitu ya. Tidak terlalu banyak kita mengalami, seperti kita ditarik gitu. Jadi sebetulnya Tuhan sedang begini karena sekalipun kita itu tidak melakukan pengikatan, penghancuran di alam roh, tapi sebetulnya yang kita lakukan, yang dilakukan oleh orang-orang RTM juga, sebetulnya itu sedikit banyaknya
juga membuat kegaduhan gitu. Sedikit banyaknya membuat kegaduhan gitu. Kenapa, saudara? Karena kita itu belum masuk di tahap di mana kita itu, jadi kebanyakan daripada orang-orang yang mengalami pengetahuan tentang alam roh gitu. Jadi banyak sekali melakukan itu bukan Tuhan yang melakukannya, bukan Tuhan yang menyuruh. Niatnya betul, tetapi semua yang kita pelajari dari dia, oleh dia, bagi dia, kan kita sebelumnya ketat sekali kan di situ dulu. Cuman pada kenyataannya, pada penerapannya tidak seperti itu gitu. Itu juga makanya seperti yang dilakukan oleh Paulus gitu. Kan tujuannya, niatnya benar dalam hatinya gitu. Tetapi saudara, karena tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan Yesus dulu kan harusnya kan jadi contoh. Belajarlah daripada aku, katanya. Karena aku lemah lembut. Jadi ketika dia memberikan kuasa kepada murid-muridnya, saudara. Murid-murid itu kan euforia gitu. Wow, kami melihat Tuhan juga pada waktu itu sampai melompat kegirangan gitu kan. Tapi Tuhan langsung berkata kepada mereka, jangan kamu bangga roh-roh itu tunduk kepadamu, katanya. Tapi berbahagialah karena namamu terdaftar dalam kitab kehidupan, katanya. Jadi saudara, kitab kehidupan itu, saudara, tahu saudara arti kitab kehidupan itu? Kitab kehidupan itu bukan sekedar ada satu kitab, ditulis nama kita, bukan. Artinya kitab kehidupan itu adalah kita itu diberi anugerah untuk boleh hidup terus. Artinya kita menerima hidup yang kekal. Artinya kita dilibatkan terus dalam pekerjaannya. Kita ikut gitu dalam pekerjaannya. Kita boleh mengikut dia kemana anak domba itu pergi. Kemana Tuhan itu pergi. Kita boleh turut terus merasakan. Jadi kayaknya kita itu kayak diupdate terus gitu. Jadi sama seperti Abraham kan. Kan pada waktu itu saudara, Tuhan mau melakukan sesuatu untuk Sodom dan Gomora. Lalu dia lewat ke perkemahannya Abraham kan. Kan dia mau menghancurkan Sodom dan Gomora kan. Lalu Tuhan bilang, masa kita sembunyikan apa yang mau kita lakukan kepada ini, padahal Abraham ini daripadanya nanti akan lahir raja-raja kan. Kan dia bilang begitu kan. Kan bukan hanya Israel saja kan, dari keturunan Ketura juga kan ada kan juga raja-raja. Makanya dia bilang, jadi keturunan Abraham itu sebetulnya itu memenuhi alam semesta ini juga, memenuhi bumi ini juga. Keturunan dia. Jadi bangsa-bangsa yang ada sekarang ini, saudara, itu juga dari keturunan Abraham. Bayangkan dari Ismail juga ada kan? Dari Ketura kan juga ada kan? Itu kan yang nggak diceritakan kan sebetulnya kan? Jadi makanya dia cerita kepada Abraham apa yang mau dia lakukan. Makanya dia itu melakukan syafaat. Tapi syafaatnya itulah sebetulnya syafaat yang paling murni. Dia mengakui kedaulatan Tuhan. Jadi dia bukan karena dia itu diberikan diberikan satu dinyatakan Allah di dalam dia itu tidak besar kepala gitu. Tidak seperti Petrus yang mendapatkan pewahyuan lalu dia itu mau menasehati Tuhan gitu. Bahkan ditarik lagi tangan Tuhan. Saudara, pada waktu itu Petrus itu tidak mengetahui pada tingginya otoritasnya Yesus pada waktu itu.
Sehingga dia melakukan itu. Jadi saudara, Abraham juga, jadi ketika dia ketika Abraham dinyatakan itu, dia melakukan satu syafaat. Dari 50 ke 40, 30, 20, dan terakhir 10. Tapi dia selalu mengatakan, minta ampun ya kalau saya lancang, katanya gitu. Mohon ampuni gitu. Nah, jadi saudara, segala yang terjadi ketika satu kumpulan mendapatkan kayak kunjungan Tuhan atau lawatan Tuhan. Jadi banyak gagal di antara orang-orang siapapun dia. Terbukti saudara dari sejarah yang ada. Inilah sebetulnya yang membuat Tuhan harus mengatakan rubuhkan bait suci ini. Jadi sebetulnya Tuhan itu sudah merubuhkan semua yang namanya bangunan-bangunan buatan manusia. Kepercayaan-kepercayaan buatan manusia. Tuhan sedang meruntuhkan. Kalau saya perhatikan ya bagaimana setiap agama itu punya fanatisme sendiri gitu. Tapi saudara, dasar mereka itu kan Tuhan. Jadi mereka berani mempertahankan itu. Bahkan saudara, sekarang mereka lah yang berani. Kalau saudara perhatikan ya. Nggak peduli mati-matilah gitu. Hanya karena apa saudara? Mempertahankan kebenaran yang mereka yakini. Sampai seperti itu. Dan kalau kita perhatikan saudara, itulah yang terjadi saudara di bangsa kita. Kalau saudara perhatikan ini, kalau saudara lihat itu kejadian mau seperti 98, hampir-hampir seperti mau meledak. Tapi tahukah saudara? Ada sesuatu yang kalau kita menyadari semua. Ketika kita itu duduk di kaki Tuhan. Kadang-kadang begini saudara. Kadang-kadang kita terpancing. Ketika kita melihat semua itu. Tapi semua kita ini mesti belajar. Tunduk di bawah pengaturan Tuhan. Saudara, ketika tadi kita menyanyikan itu ya. Yesus yang termanis. Pada akhirnya saudara, setiap kita akan menyadari segala pertikaian, segala perpecahan, segala permusuhan, segala pertengkaran, apapun yang terjadi. Itu semua kan adalah manifestasi si jahat. Dan sekarang Tuhan sedang menunjukkan kepada kita. Kita ini seperti gini. Kita ditarik ke tahtanya gitu. Kita itu sedang dibawa mengalami tujuan apa nanti yang akan kita capai. Jadi dia membawa kita itu dalam satu istirahat di dalam dia. Saudara, yang terjadi selama ini saudara adalah karena semua manusia ini ingin mencapai tujuannya sendiri. Sehingga itulah yang membuat terjadi persaingan satu dengan yang lain. Saling menjatuhkan, saling iri satu dengan yang lain. Padahal saudara, Tuhan itu sendiri sudah menunjukkan bahwa dirinya sebetulnya kan yang kalau kita mau capai puncak-puncak yang akan mau dicapai oleh manusia, apa sih? Kekuasaan. Kekuasaan itu yang paling tinggi punya siapa sih? Punya Tuhan kan? Yang paling tinggi.
Jadi semua yang terjadi yang mengakibatkan kehancuran, penderitaan di mana-mana, saling menindas, saling menipu, saling memanfaatkan, itu adalah akibat pemberontakan si Lucifer itu yang awalnya itu. Nah, jadi sekarang ini saudara, Tuhan itu sedang menunjukkan. Jadi dia sedang tampil gitu. Dia sedang memperlihatkan dirinya. Sehingga setiap orang, jadi tahukah saudara? Jadi semua nanti raja-raja ini saudara, siapapun mereka tidak kuasa akan terlindas. Oleh karena pergantian yang akan Tuhan lakukan. Tuhan akan melakukan pergantian gitu. Pergantian pemerintahan. Tetapi saudara, kalau saudara, nama saudara terdaftar dalam kitab kehidupan, saudara akan bisa melihat semua rencana pengelolaan Allah ini. Dan saudara terlibat di dalamnya. Saudara bisa melihat semuanya. Makanya saudara, kenapa Tuhan jelaskan ada kerajaan 1000 tahun gitu. Jadi sebetulnya ada kerajaan Allah yang sedang dibangun oleh Tuhan. Walaupun itu masih proses, ada pemurnian. Tapi semuanya itu ada di bumi. Makanya Tuhan katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Jadi sebetulnya semua manusia ini tetap di bumi. Oke? Jadi nanti Tuhan itu kan turun katanya kan. Dia dikatakan bahwa bumi ini kan tidak ada lagi bait suci katanya kan di dalam itu nanti kan dikatakan kan begitu di Yerusalem baru. Karena Tuhan itu yang jadi bait sucinya. Jadi saudara, akan terjadi nanti di mana manusia itu pada akhirnya nanti yang saya katakan ini semua ada ya di situ ya. Kenapa saya berani menceritakan kepada saudara? Ya itu tadi ya. Kita belajar, kita ini sudah diajar begini. Di dalam diri kita ini saudara. Semakin kita tulus, semakin kita itu mau dihakimi, baik apa saja yang kita pahami. Kalau kita berani dihakimi oleh Tuhan, dihakimi itu begini saudara. Dengan berbagai macam cara, Tuhan itu kayak meluruskan segala pemahaman kita. Bahkan tahukah saudara, semua ini bukan hanya di dalam kita. Orang-orang di luar sana, saudara. Siapapun mereka, itu Tuhan itu turut bekerja. Aduh, 2 menit lagi ya. Gini, saudara. Tadi malam ya. Anak saya itu saya tanya gitu. Jadi ketika kami semalam itu doa, kami nyanyikan semua lagu-lagu yang diciptakan anak-anak gitu. Anak saya cerita, tahu nggak? Jadi saya dengerin. Kan anak saya Brian itu, dia itu kan menciptakan lagu itu dia sendirian. Jadi begitu dikatakan sama Pak Twin gitu ya, kan dalam ini mereka ya, yang youth itu kan Sabtu itu, ketika ditantang buat lagu gitu. Karena memang kebiasaan anak saya ini, dia nggak mau pusing dengan, dia nggak mau mikirin istilahnya gini. Pokoknya jadi begitu ada PR gitu, kerjain dulu gitu. Istilahnya kalau sudah kerjain, aku nggak kepikiran. Jadi dianggap itu kayak PR-nya gitu. Tahu nggak dia bilang gini? Kan kata-katanya itu saudara, kalau saudara pikir, itu kata-katanya itu dia bilang begini, kayak mengalir aja kata-katanya, dia bilang begitu. Termasuk nadanya gitu. Saudara, kalau orang yang tahu bagaimana cara buat lagu, tentu kan ada yang seperti itulah, ada ini, ada begini. Dia itu kan tidak pernah belajar tentang bagaimana cara membuat lagu. Gitu. Tapi dia bilang begitu, jadi dia cerita semalam gitu.
Jadi waktu dia kasih pertama itu, tiba-tiba kayak ngalir aja kata-katanya. Dia bilang begitu. Langsung dia rekam sendiri. Apa maksudnya, saudara yang masih ceritakan, saudara? Tahukah saudara, Tuhan itu bekerja di dalam semua. Jadi, kalau kita ini mengerti tentang hidup, berbahagialah kita itu terdaftar dalam kitab kehidupan. Saudara, usia kita boleh naik terus. Tapi saudara, kalau Tuhan itu hidup dalam kita, kita itu seperti diremajakan terus. Semangat kita, tujuan hidup kita. Tujuan kita itu terlalu rendah kalau tujuan kita hanya di dunia ini. Menjadi presiden kah? Itu terlalu kecil. Karena presiden yang satu akan digantikan presiden yang lain. Saudara tahu Daniel di 4 raja dia hidup. Keren ya? Dan tapi saudara, dia tidak pernah meninggalkan jam-jam sembayangnya. Ingat kan? 2 kali sehari kalau nggak salah, 3 kali ya. 3 kali sehari. Makanya kemarin itu saudara, ada yang bilang begini ya, sebetulnya nggak dikenal sholat 5 waktu, 3 kali katanya gitu. Kalau saudara ada ikuti dengar mereka ngomong gitu ya. Tahukah saudara, ketika kita tidak meninggalkan waktu-waktu rahasia kita duduk di kaki Tuhan, disitulah kita dianugerahkan hidup yang kekal. Itu hidup Tuhan itu sendiri. Disitulah artinya kita memerintah bersama dengan Dia. Baik, sudah lihat 1 menit. Mari kita berdoa. Nanti malam saudara kita lanjutin lagi ya pembacaan firman Tuhan. Saya berdoa kita semua tetap tinggal di dalam Dia, tinggal dalam perkataannya setiap hari. Apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, kita memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah-Mu. Segala sesuatu dari Engkau, oleh Engkau, bagimulah segala kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati semua. Shalom.